Bab 080. Komentar, Johnny menarik napas panjang sebelum melakukan panggilan telepon dengan Aryo. Suaranya terdengar berat saat berkata, "Tuan, Nyonya Sekar sudah saya selamatkan. Tapi, maaf, karena beliau berontak dan melawan saat kami mencoba menyelamatkannya, saya terpaksa membiusnya." Aryo yang mendengar kabar itu terdiam sejenak. Hatinya bergejolak antara rasa lega dan khawatir. Setelah beberapa saat, ia menjawab dengan nada tegas, "Tidak apa-apa, Johnny. Yang terpenting adalah ibuku selamat. Pastikan dia dalam kondisi baik." "Tuan, saya rasa Nyonya Sekar sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit," lanjut Johnny. "Kondisinya memprihatinkan. Beliau terlihat sangat kurus, sepertinya kekurangan nutrisi selama ini." Mata Aryo memerah. La mengepalkan tangan, menahan amarah pada orang-orang yang telah menyiksa ibunya. "Baiklah, Johnny. Segera bawa ibuku ke rumah sakit di kota. Pastikan dia mendapatkan perawatan terbaik." "Aku akan segera ke sana," ucapnya dengan suara tegas sebelum menutup telepon. Setelah panggilan berakhir, Aryo mendapati Dewi yang berdiri di depannya dengan ekspresi cemas. "Bagaimana, Mas? Apa ibumu sudah berhasil diselamatkan?" tanyanya dengan suara lembut. Aryo mengangguk pelan. "Sudah, Dewi. Johnny berhasil menyelamatkannya. Sekarang ibu akan dibawa ke rumah sakit karena kondisinya lemah." "Alhamdulillah, setidaknya ibu sudah selamat dari tangan Pak Heri," jawab Aryo dengan nada yang sedikit lebih tenang. Dewi menenghela napas lega, tangannya refleks menggenggam tangan Aryo untuk menenangkan suaminya. "Syukurlah, Mas. Yang penting sekarang ibumu selamat. Tapi bagaimana dengan Pak Heri, Mbak Siska, dan Bu Kartika? Apakah mereka berhasil ditangkap?" Aryo menggeleng pelan. "Entahlah. Juan belum menghubungiku. Tapi aku yakin dia berhasil melaksanakan rencananya. Dia sudah sangat profesional dalam hal seperti ini," ucap Aryo dengan keya Dewi yang mantap. Mendengar itu, Dewi merasa sedikit lebih tenang. La tersenyum kecil sambil berkata, "Alhamdulillah. Setidaknya masalah ini mulai terselesaikan. 5 hari lagi adalah hari pernikahan kita, Mas. Aku hanya berharap semuanya berjalan lancar tanpa hambatan." Aryo menatap Dewi dengan pandangan yang penuh kasih sayang. "Iya, Dewi. Aku juga berharap begitu. Setelah semua bisa diselesaikan, kita bisa memulai kehidupan baru tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan," ucapnya, suaranya terdengar lebih lembut sekarang. Mereka berdua saling bertukar pandangan sejenak, seolah menemukan kekuatan satu sama lain. Namun, di balik ketenangan itu, Aryo tahu bahwa masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tekadnya semakin kuat untuk memastikan semua orang yang terlibat dalam penyiksaan ibunya mendapatkan hukuman yang setimpal. Baginya, ini bukan hanya tentang keadilan, tapi dendam yang akan harus dia selesaikan. Aryo dan Dewi segera bergegas menuju rumah sakit untuk bertemu dengan Bu Sekar yang sudah lebih dahulu dibawa oleh Johnny. Sesampainya di sana, Johnny menyambut mereka dengan sikap hormat. "Tuan," sapanya singkat, memberikan isyarat untuk mengikuti langkahnya. La mengantarkan Aryo dan Dewi ke ruang perawatan tempat Bu Sekar dirawat. Saat mereka memasuki ruangan, suasana terasa sunyi.
Bu Sekar masih terlelap, tubuhnya tampak lemah di 48. Atas ranjang. Nafasnya pelan terlihat tenang, namun wajahnya menampilkan jejak penderitaan yang mendalam. Aryo memandang ibunya dengan hati yang berat. Ia menoleh ke arah Joni. "Bagaimana kondisi ibuku?" tanyanya lirih, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Joni menghela napas sebelum menjawab, "Beliau sudah ditangani oleh dokter, Tuan. Kata dokter, Nyonya Sekar mengalami malnutrisi, itu se-nya badannya sangat kurus. Selain itu, beliau juga menderita tekanan mental yang mengakibatkan trauma. Saat perawat memandikan dan menggantikan pakaian beliau tadi, ditemukan beberapa lebam di tubuhnya. Kemung Dewi besar akibat bekas pukulan atau penyiksaan." Mendengar itu, Aryo menarik napas panjang, menahan gejolak emosi yang berputar di dadanya. Matanya memerah, sementara Dewi yang berdiri di sampingnya mulai menghapus air mata yang menggenangi matanya. La memandang Bu Sekar dengan penuh iba. Aryo perlahan mendekati ibunya, duduk di tepi ranjang, dan menggenggam tangan lemah itu dengan penuh hati-hati. Ia mengelus punggung tangan Bu Sekar, berusaha menyalurkan ketenangan. "Ibu, maafkan Aryo yang baru bisa menyelamatkan ibu," suaranya parau menahan tangis. "Aryo bahagia sekali bisa bertemu dengan ibu," lanjutnya, dan tangisnya pun pecah. Dewi meletakkan tangan lembut di pundak Aryo, mencoba memberikan kekuatan. Joni, yang menyadari situasi itu, memutuskan untuk keluar dari ruangan, memberikan ruang kepada mereka. Beberapa saat kemudian, kelopak mata Bu Sekar perlahan terbuka. Ia menatap sekeliling dengan tatapan bingung dan penuh ketakutan. Ketika pandangannya tertuju pada Aryo dan Dewi, ia tampak panik. Ia menarik tangannya dari genggaman Aryo dan beringsut menjauh ke sisi ranjang. "Kalian siapa?" tanyanya dengan nada penuh curiga, tubuhnya gemetar. Aryo tertegun, rasa sakit menjalar di dadanya melihat reaksi ibunya yang ketakutan. "Bu, ini Aryo. Anak ibu," ucapnya pelan, mencoba menenangkan. Namun, Bu Sekar hanya menggeleng dengan ekspresi ngeri. "Jangan mendekat. Jangan sakiti aku," serunya, mencoba menjauh sejauh mungkin meski tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Dewi segera mendekati Aryo, berbisik lembut, "Mas, tenang. Ibu pasti butuh waktu. Dia masih trauma." Aryo mengangguk perlahan, meski hatinya terasa seperti diremas. Ia menatap ibunya dengan penuh kasih dan berkata, "Bu, ini Aryo, aku anak ibu. Tidak ada yang akan menyakiti ibu lagi. Aku di sini untuk melindungi ibu." Namun, Bu Sekar masih meringkuk di pojok kasur, badannya bergetar karena ketakutan, air mata mulai mengalir di pipinya. Trauma yang mendalam telah membangun dinding ketakutan di sekeliling dirinya, membuatnya sulit menerima kenyataan. Aryo hanya bisa berdoa dalam hati agar waktu bisa memulihkan luka fisik dan mental ibunya, sementara Dewi yang mengkhawatirkan kondisi Bu Sekar yang ketakutan, segera memanggil perawat untuk memenangkan Bu Sekar. Perawat memasuki ruangan dengan langkah tenang sambil membawa suntikan berisi obat penenang. Ia mendekati Bu Sekar yang masih tampak gelisah di atas ranjang. "Mohon maaf, Pak," ucap perawat itu kepada Aryo. "Sepertinya pasien mengalami gangguan mental akibat trauma berat. Untuk saat ini, kami sarankan agar beliau tidak didekati dulu."
Obat penenang ini akan membantu beliau lebih tenang. Aryo mengangguk dengan berat hati. Baik, Sus. Terima kasih atas bantuannya, ucapnya sambil melirik ibunya yang terus menghindar dengan tatapan takut. Setelah perawat menyuntikkan obat dan meninggalkan ruangan, Dewi menyentuh lengan Aryo lembut. Mas, katanya hati-hati, sebaiknya Mas Aryo menghubungi Bapak dan Nek Lasmi. Mungkin dengan kehadiran mereka, Bu Sekar akan merasa lebih tenang. Lagi pula, bisa jadi ibu tidak mengenali Mas Aryo karena saat beliau diculik dulu, usia Mas Aryo masih kecil. 49. Aryo termenung sejenak. Kata-kata Dewi masuk akal, dan perlahan ia mengangguk. Sepertinya memang begitu, Dewi. Ibu tidak mengenaliku lagi. Makanya, dia merasa takut padaku. Suaranya terdengar berat, penuh penyesalan. Tanpa membuang waktu, Aryo mengambil ponselnya dan mulai mencari kontak ayahnya. Ketika video call tersambung, ia mendengar suara Bapak Bambang di seberang. Aryo, ada apa, Nak? Tanya Pak Bambang dengan nada bingung, karena Aryo terlihat panik wajahnya. Bapak, suara Aryo bergetar, menahan emosinya. Aku punya kabar penting. Ibu masih hidup, Pak. Hening sejenak di ujung telepon, hanya terlihat Pak Bambang yang terdiam. Apa maksudmu, Aryo? Ibumu masih hidup. Apa kamu bercanda, Aryo? Ibumu sudah lama meninggal, tanyanya, hampir berbisik, seperti tak percaya. Iya, Pak, Aryo melanjutkan dengan suara lebih pelan. Joni berhasil menemukan ibu. Sekarang beliau ada di rumah sakit. Kondisinya lemah, Pak, tapi beliau selamat. Lalu, Aryo pun mengarahkan ponselnya ke arah Bu Sekar yang sedang terlelap. Pak Bambang terdiam mematung, dan kemudian terdengar suara isak tangis. Jadi benar ibumu masih hidup. Ya Allah, Aryo. Ini keajaiban, ucapnya terputus-putus. Di mana rumah sakitnya? Aku akan segera ke sana. Aku harus melihatnya sendiri. Aryo memberitahu lokasi rumah sakit, dan Pak Bambang menjawab dengan nada penuh tekad, tunggu di sana. Aku akan mengajak nenek. Kami akan segera berangkat. Ketika panggilan berakhir, Aryo menutup ponselnya dengan tangan bergetar. Ia menatap Dewi yang berdiri di sampingnya. Bapak dan Nek Lasmi akan segera datang. Katanya singkat, lalu menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Dewi tersenyum kecil, menepuk pundaknya. Mas Aryo sudah melakukan yang terbaik. Semoga kehadiran mereka bisa membantu ibu mengenali keluarganya dan membuat ibu merasa aman. Aryo mengangguk, meski hatinya masih diliputi kecemasan. Lah tahu bahwa perjalanan untuk memulihkan kondisi ibunya akan panjang dan tidak mudah, tetapi ia bertekad untuk melalui semuanya, apapun yang terjadi. Kini, yang ia tunggu adalah kedatangan ayah dan neneknya, berharap kehadiran mereka dapat membawa secercah harapan bagi Bu Sekar. Setelah menempuh perjalanan dengan penuh kegelisahan, Pak Bambang dan Nek Lasmi tiba di rumah sakit. Mereka langsung berjalan tergesa-gesa ke ruang VIP, mencari Aryo. Begitu melihat anaknya berdiri bersama Dewi, Pak Bambang langsung mendekat. Aryo, bapakmu bilang kalau ibumu masih hidup. Apa itu benar? Tanya Nek Lasmi, suaranya bergetar oleh emosi yang campur aduk. Aryo mengangguk dengan tegas.
Iya, Nek. Ibu masih hidup. Pak Bambang tampak tercengang, matanya mencari kepastian dalam ekspresi wajah Aryo. Tapi, 50. Bagaimana bisa, Aryo? Ibumu sudah puluhan tahun kami anggap meninggal. Bagaimana bisa tiba-tiba dia hidup lagi? Tanyanya dengan nada penuh keraguan. Aryo menarik napas panjang sebelum menjawab. Ibu sebenarnya tidak pernah meninggal, Pak. Kecelakaan yang dulu itu ternyata rekayasa. Semua ini ulah Bu Kartika dan Pak Heri. Mereka memalsukan kematian ibu dan menyekapnya selama ini. Pak Bambang terpaku, tubuhnya terasa lemas mendengar penjelasan itu. Jadi, semua ini ulah Kartika dan Heri. Oh, ya Tuhan, kenapa selama ini aku tidak menyadarinya? Kenapa aku begitu bodoh? Ucapnya penuh penyesalan, air matanya mulai menetes. La menggeleng-gelengkan kepala, meratapi kebodohannya selama ini. Nek Lasmi menatap Aryo dengan tatapan sendu. Aryo, bisakah kami bertemu ibumu? Nenek ingin memastikan sendiri bahwa dia benar-benar Sekar. Aryo mengangguk. Silakan, Nek. Ibu sedang tidur karena tadi diberi obat penenang. Ketika melihatku tadi, ibu sempat histeris karena tidak mengenaliku. Makanya, aku meminta bapak dan nenek datang. Mungkin ibu akan mengenali kalian. Tanpa menunggu lama, Pak Bambang dan Nek Lasmi berjalan masuk ke dalam kamar rawat Bu Sekar. Mereka membuka pintu dengan hati-hati, melangkah perlahan mendekati ranjang. Di sana, terbaringlah Bu Sekar, wajahnya terlihat lemah tetapi tetap menunjukkan kecantikan alami yang dimilikinya. Meski tubuhnya kurus dan usianya terlihat bertambah, kecantikan blasteran Jawa Amerika yang dimilikinya masih terpancar. Pak Bambang tertegun, matanya mulai memerah. La menatap istri yang selama ini dirindukannya dengan penuh haru. Astaga, ini benar-benar kamu, Sekar. Ya Tuhan, istriku masih hidup, ucapnya terisak. Air matanya mengalir deras, tak mampu menahan kebahagiaan dan rasa syukur yang membanjiri hatinya. Iya, Nak, ucap Nek Lasmi sambil mengusap air matanya. Ibu tidak menyangka kalau Sekar masih hidup. Benar-benar biadab Kartika dan Heri. Bagaimana mereka tega menyekap Sekar sampai puluhan tahun. Aryo dan Dewi yang sejak tadi berdiri di belakang mereka akhirnya mendekat. Aryo menyentuh pundak ayahnya, mengisyaratkan agar mereka duduk di sofa yang ada di kamar. Pak, Nek, mari duduk dulu biar ibu istirahat. Aryo akan ceritakan semuanya, ucap Aryo.